Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal untuk jabatan guru ahli pertama. Ini ada beberapa contoh soal saya dapatkan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian pada hari sebelumnya. Karena sekarang sudah waktunya ujian seleksi P3K Guru Teknis dan Tenaga Kesehatan. Dan pada video ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal ataupun bentuk soal yang keluar ketika ujian nantinya. Baik, langsung ke soalnya. Ini soal yang pertama. Disiplin ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang memiliki A. Teori yang tidak dapat diubah. B. Definisi yang universal untuk semua bidang. C. Struktur sistematis dan metode ilmiah tertentu. D. Subjek penelitian yang tidak pernah berubah. E. Hubungan yang terpisah dengan ilmu lainnya. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah C. Struktur sistematis dan metode ilmiah tertentu. Pembahasannya, disiplin ilmu harus memiliki struktur sistematis dan pendekatan ilmiah tertentu untuk mengembangkan pengetahuan. Soal nomor selanjutnya. Dalam konteks pendidikan, relevansi suatu disiplin ilmu dinilai dari A. Tingkat popularitasnya di masyarakat. B. Kemampuannya untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum. C. Seberapa kompleks teori yang dimilikinya. D. Hubungannya dengan sejarah bangsa tertentu. E. Kepentingannya bagi guru saja. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Kemampuannya untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum. Pembahasannya, disiplin ilmu yang relevan mendukung kebutuhan kurikulum, membantu pengembangan kemampuan siswa, dan memenuhi standar pendidikan. Soal selanjutnya, seorang guru IPS mengajarkan materi ekonomi kepada siswa untuk memastikan materi yang diajarkan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Guru tersebut sebaiknya A. Mengacu hanya pada buku teks tanpa memberikan contoh nyata. B. Memberikan contoh situasi ekonomi lokal di lingkungan siswa. C. Meminta siswa untuk belajar mandiri tanpa penjelasan tambahan. D. Menggunakan teori-teori yang sulit dipahami siswa. E. Membandingkan ekonomi lokal dengan teori yang tidak relevan. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Memberikan contoh situasi ekonomi lokal di lingkungan siswa. Pembahasannya, relevansi materi diperoleh dengan mengaitkan teori ke situasi nyata yang dapat dipahami dan dialami oleh siswa. Soal selanjutnya, Fisika karena belum memahami konsep dasar gaya, guru sebaiknya mengulang penjelasan konsep energi hingga siswa memahaminya. B. Mengajarkan kembali konsep gaya sebelum melanjutkan materi energi. C. Memberikan tugas tambahan tentang energi tanpa penjelasan lebih lanjut. D. Melanjutkan materi tanpa memperhatikan kesulitan siswa. E. Membiarkan siswa belajar sendiri dari buku teks. Jawaban yang tepat soal di atas adalah B. Mengajarkan kembali konsep gaya sebelum melanjutkan materi energi. Pembahasannya, pemahaman konsep dasar sangat penting karena konsep dalam disiplin ilmu sering bersifat hierarki. Soal selanjutnya, dalam pengajaran matematika,
Guru menghadapi siswa yang tidak memahami konsep pecahan. Guru sebaiknya memulai pembelajaran dari A. Soal cerita yang kompleks, B. Penjelasan tentang desimal secara langsung, C. Operasi dasar seperti pembagian untuk menjelaskan pecahan, D. Konsep trigonometri sebagai pengenalan, E. Penyelesaian soal ujian sebagai latihan. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah C. Operasi dasar seperti pembagian untuk menjelaskan pecahan. Pembahasannya, memahami konsep pecahan sering membutuhkan pemahaman dasar seperti pembagian, sehingga pendekatan bertahap diperlukan. Soal selanjutnya, materi yang relevan dalam suatu disiplin ilmu ditentukan oleh A. Kemampuan siswa memahami materi sepenuhnya, B. Hubungan materi dengan standar kurikulum dan kebutuhan siswa, C. Jumlah referensi buku yang digunakan guru, D. Keunikan materi dibandingkan disiplin ilmu lainnya, E. Minat siswa pada materi tertentu. Jawaban yang tepat untuk nomor di atas adalah B. Hubungan materi dengan standar kurikulum dan kebutuhan siswa. Pembahasan, materi yang relevan harus sesuai dengan standar kurikulum, mendukung tujuan pendidikan, dan memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Soal selanjutnya, salah satu ciri materi pembelajaran yang relevan adalah A. Bersifat abstrak agar siswa melatih logika, B. Tidak memerlukan media pembelajaran tambahan, C. Berorientasi pada kompetensi dan kebutuhan pembelajaran, D. Mengikuti materi yang populer di media sosial, E. Tidak memerlukan pemahaman konsep dasar. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah C. Berorientasi pada kompetensi dan kebutuhan pembelajaran. Pembahasannya, materi yang relevan harus disusun berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai dan relevan dengan konteks pembelajaran siswa. Soal selanjutnya adalah, seorang guru IPA ingin menjelaskan konsep fotosintesis agar relevan. Guru tersebut sebaiknya menggunakan A. Contoh tumbuhan yang ada di sekitar siswa, B. Gambar tumbuhan dari luar negeri yang sulit ditemukan, C. Video penjelasan ilmuwan terkenal tanpa hubungan lokal, D. Buku teks saja tanpa penjelasan tambahan, E. Percobaan laboratorium yang tidak melibatkan siswa. Jawaban yang tepat adalah A. Contoh tumbuhan yang ada di sekitar siswa. Pembahasan, menggunakan contoh lokal membantu siswa memahami konsep secara nyata dan relevan dengan pengalaman mereka. Soal selanjutnya, dalam pembelajaran sejarah, materi yang relevan bagi siswa di Indonesia tentang perjuangan bangsa dapat meliputi A. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tokoh nasional, B. Sejarah Eropa tanpa konteks hubungan dengan Indonesia, C. Perang yang terjadi di negara lain tanpa keterkaitan, C. D. Kisah-kisah mitologi tanpa latar sejarah yang jelas, E. Topik yang tidak ada hubungannya dengan kurikulum. Jawaban yang tepat adalah A. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tokoh nasional. Pembahasannya, materi sejarah yang relevan sebaiknya berfokus pada perjuangan bangsa sendiri untuk menanamkan nilai kebangsaan dan patriotisme. Soal selanjutnya, seorang guru matematika menghadapi siswa yang kesulitan memahami statistika. Agar lebih relevan, guru sebaiknya memberikan contoh materi berupa A. Data jumlah kendaraan di kota siswa,
B. Penjelasan teknis tentang algoritma statistik tingkat tinggi. C. Materi teori tanpa penerapan nyata. D. Soal-soal ujian nasional tanpa penjelasan konsep. E. Grafik ekonomi global yang tidak dimengerti siswa. Jawaban yang tepat soal di atas adalah A. Data jumlah kendaraan di kota siswa. Penjelasannya, data lokal yang akrab dengan kehidupan siswa membantu menjadikan materi lebih relevan dan mudah dipahami. Terima kasih. Inilah soal-soal yang dapat saya bagikan kepada teman-teman yang mengikuti ujian P3K khusus jabatan guru ahli pertama. Semoga teman-teman yang mengikuti ujian P3K semuanya dapat terjawab dan mendapatkan nilai yang maksimal, dan nanti hasilnya ketika pengumuman dinyatakan lulus. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon dukungan untuk channel kami untuk di-share video ini kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di-subscribe. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan soal dalam bentuk file, bisa di-inbox ke email yang ada di deskripsi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.